Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, bertemu lagi dengan saya Dwi Putri Oktiani dengan NIM 3119105 dari kelas 2C mahasiswi Stikes PTH Tasikmalaya, program studi S1 Farmasi. Nah, pada kesempatan ini aku bakal nge-review jurnal tentang berbagai macam formula yang digunakan untuk pembuatan salep anti jerawat dan bagaimana sih formula tersebut dapat memiliki aktivitas dalam melawan bakteri penyebab jerawat atau bakteri Propionibacterium acnes. Nah, buat kalian yang penasaran jurnal apa sih yang bakal aku review, so stay tune dan tonton videonya sampai selesai. Oke, di sini aku akan mereview 5 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Formulasi Sediaan Salep Ekstrak Etanol Daun Alpukat atau Persea americana Mill sebagai anti akne. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Manuntung Volume 2 Nomor 2 halaman 224 sampai 232 yang diterbitkan pada tahun 2016. Jadi nama penulisnya ada 3 ya gengs. Yang pertama yaitu Yulistia Budianti Sumari, yang kedua yaitu Tri Astuti, yang ketiga yaitu Nur Rohman. Kemudian kita memasuki latar belakang. Kulit wajah yang sehat identik dengan kulit wajah yang mulus, terbebas dari masalah kulit seperti jerawat atau akne. Jerawat merupakan penyakit yang tumbuh pada permukaan kulit wajah, leher, dada, dan punggung serta dapat muncul pada daerah yang memiliki kelenjar minyak yang berlebihan. Jerawat dapat mengakibatkan peradangan pada kulit jika tidak segera diobati. Obat-obatan yang beredar saat ini untuk pengobatan jerawat banyak yang berasal dari bahan kimia sintetik seperti benzoil, peroksida, dan asam azelaiat. Namun, obat-obatan yang berasal dari bahan kimia sintetik tersebut memiliki efek yang lebih besar dibandingkan dengan pengobatan yang berasal dari bahan alam. Salah satu pengobatan dari bahan alam untuk jerawat adalah daun alpukat atau Persea americana Mill. Kandungan daun alpukat antara lain saponin, alkaloid, flavonoid, polifenol, quercetin yang bersifat anti radang dan antibakteri. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pembuatan formulasi sediaan salep ekstrak etanol daun alpukat atau Persea americana Mill sebagai anti akne. Sediaan salep ini dipilih karena merupakan bentuk sediaan yang cocok untuk penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri. Formulasi salep ini diperlukan untuk memudahkan penggunaan serta mendapatkan efek yang diinginkan oleh pengguna. Nah, adapun formulasi sediaan dari jurnal yang pertama, yaitu bahan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu zat aktif dan zat tambahan. Zat aktif yaitu daun alpukat dan zat tambahan yang pertama PEG 400 digunakan sebagai basis salep. Bahan tambahan tersebut dipilih karena tidak mengandung bahan berlemak sehingga baik untuk sediaan anti jerawat. Yang kedua yaitu PEG 4000 digunakan sebagai basis salep. Bahan tambahan tersebut dipilih karena tidak mengandung bahan berlemak sehingga baik untuk sediaan anti jerawat. Yang ketiga yaitu minyak mawar. Minyak mawar ini ditambahkan untuk memperbaiki bau dan rasa dari salep ekstrak daun alpukat. Adapun hasil penelitian dan evaluasi dari jurnal yang pertama ini. Yang pertama yaitu uji organoleptis. Tujuan dilakukannya uji organoleptis pada sediaan salep anti jerawat ini yaitu untuk mengetahui sifat fisik salep dan mengamati adanya perubahan bentuk, warna maupun bau yang mungkin terjadi selama penyimpanan. Pengamatan ini dilakukan selama 2 minggu, yaitu minggu ke-1 dan minggu kedua. Berdasarkan pengamatan selama 2 minggu atau 14 hari, sediaan salep dengan berbagai konsentrasi basis salep memiliki stabilitas bentuk, bau, dan warna yang relatif stabil. Selama penyimpanan tidak menunjukkan gejala yang perubahan pada salep, hal ini dikarenakan zat aktif basis salep tercampur, sehingga tidak terjadi perubahan bentuk dan warna. Yang kedua yaitu dilakukannya uji homogenitas. Berdasarkan pengujian yang dilakukan ketiga, formula sediaan salep ekstrak daun alpukat memiliki homogenitas yang baik. Hal ini dapat dilihat dengan tidak terdapat butiran-butiran kasar pada kaca objek atau sekeping kaca. Pengujian homogenitas dilakukan dengan mengoleskan zat yang akan diuji pada sekeping kaca atau kaca objek yang cocok harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar.
Yang ketiga yaitu dilakukannya uji homogenitas. Pengukuran pH terhadap sediaan salep bertujuan untuk mengetahui pH dari masing-masing formula dan mengamati adanya perubahan pH yang mungkin terjadi selama penyimpanan yang akan berpengaruh terhadap stabilitas salep. Hasil yang diperoleh dari pengukuran pH pada salep formula 1, 2, dan 3 menghasilkan pH 5. Nilai pH tidak boleh terlalu asam karena dapat mengiritasi kulit, tidak boleh terlalu basah karena dapat membuat kulit bersisik juga. pH untuk kulit normal antara 4,5 sampai 6,5. Selama penyimpanan tidak terjadi perubahan pH yang drastis, hal ini disebabkan bahwa tidak ada interaksi antara PEG 4000 dan PEG 400. PEG 4000 dan PEG 400 memiliki nilai pH 4,5. Yang keempat yaitu dilakukannya uji daya sebar. Tujuan dari pengujian daya sebar ini untuk mengetahui luas sebaran sediaan salep yang dibuat. Semakin besar daya sebar, semakin bagus sediaannya. Berdasarkan pengujian dan data yang didapat, dilihat bahwa daya sebar salep daun alpukat yang tidak memenuhi persyaratan parameter daya sebar yaitu pada formula 1 dan formula 2. Hal ini karena jumlah bahan pada formula 1 dan formula 2 yang berbeda. Tetapi pada formula 3, sediaan salep ekstrak daun alpukat memiliki persyaratan sediaan semisolida yaitu 5-7 cm. Daya sebar 5-7 cm menunjukkan konsistensi semisolid yang sangat nyaman dalam penggunaan. Kemudian dilakukannya uji viskositas. Pengujian viskositas berfungsi untuk mengetahui viskositas atau kekentalan salep. Hasil pengujian viskositas pada formula 1 dan formula 2 tidak dapat terbaca oleh alat viskometer dengan PEG 4000, memberikan pengaruh besar dalam peningkatan viskositas salep dibandingkan dengan PEG 400. Kombinasi antara keduanya dapat menurunkan viskositas salep. Kemampuan viskometer juga memberikan pengaruh terhadap terbacanya atau tidaknya viskositas sediaan salep tersebut. Tetapi pada formula 3, viskositas dapat terbaca oleh alat viskometer. Hal ini dikarenakan jumlah PEG 400 lebih besar dibandingkan PEG 4000. Jurnal kedua yang bakal aku review yaitu berjudul Uji Aktivitas Salep Anti Jerawat Ekstrak Etanol Daun Binahong atau Andrera cordifolia ten stenis terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Para Pemikir dengan volume 7 nomor 2 halaman 239 sampai 243 yang diterbitkan pada tahun 2018. Jadi penulis jurnal ini ada dua ya gengs. Yang pertama yaitu Agung Nur Cahyanta, yang kedua yaitu Nila Yuliana Ardianti. Latar belakang dari jurnal ini adalah peneliti melakukan formulasi salep ekstrak daun binahong dengan basis PEG dan dilaksanakan uji aktivitas terhadap antibakteri penyebab jerawat yaitu Propionibacterium acnes. Pengobatan jerawat yang dilakukan di klinik kulit biasanya diberikan antibiotik yang dapat membunuh bakteri dan menghambat inflamasi. Sementara itu, penggunaan obat antibiotik dalam jangka panjang selain dapat menimbulkan resistensi, juga dapat menimbulkan kerusakan organ dan imunohipersensitivitas. Nah, salah satu tanaman obat yang memiliki efek anti jerawat adalah daun binahong atau Andrera cordifolia ten stenis. Kandungan metabolit sekunder daun binahong meliputi flavonoid, saponin, alkaloid, polifenol, dan monopolisakarida termasuk L-arabinosa, D-galaktose, L-romanose. Daun binahong memiliki aktivitas antioksidan, asam askorbat, dan senyawa fenolik, dan senyawa tersebut memiliki kemampuan untuk melawan bakteri gram positif dan gram negatif. Adapun formulasi dari jurnal yang kedua ini yaitu memiliki bahan aktif dan bahan tambahan. Dan adapun objek penelitiannya pada jurnal ini, zat aktifnya yaitu daun binahong, zat tambahannya yaitu PEG 400 sebagai basis salep yang digunakan untuk melarutkan nipagin ke dalamnya. Yang kedua yaitu PEG 4000 pada pembuatan sediaan salep ini sebagai basis salep yang dileburkan dan dicampurkan ke dalam campuran satu atau nipagin yang tadi dilarutkan dengan PEG 400. Nipagin di sini yaitu sebagai pengawet dan oleum citri sebagai pewangi. Objek penelitian pada jurnal ini yaitu
bakteri Propionibacterium acnes. Adapun hasil penelitian dan evaluasi, yaitu dilakukannya uji aktivitas antibakteri. Pengujian aktivitas antibakteri pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat sediaan salep terhadap bakteri Propionibacterium acnes menggunakan metode cakram. Media yang sudah diberi bakteri uji, kontrol negatif, dan kertas cakram yang telah diolesi salep dengan konsentrasi ekstrak yang berbeda-beda. Diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Kemudian dengan 3 kali replikasi, uji aktivitas antibakteri salep ekstrak daun binahong menghasilkan urutan formulasi yang memiliki zona hambat yang paling besar pada formulasi 3 dengan diameter rata-rata zona 22 mm, kemudian formula 2 dan kemudian formula 1. Pengukuran diameter zona hambat menunjukkan bahwa salep ekstrak etanol daun binahong memiliki daya hambat kuat sampai sangat kuat terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Hasil pengujian menunjukkan bahwa diameter zona hambat cenderung meningkat sedangkan dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak. Analisis data yaitu menggunakan one-way ANOVA. Kemudian dilakukannya uji Van Hoek. Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan zona hambat perlakuan antar kelompok uji dengan nilai signifikan. Hasil uji lanjut Van Hoek menunjukkan ada perubahan bermakna aktivitas antibakteri antara basis dengan formula 1, formula 2, formula 3 karena P lebih kecil dari 0,05. Nah, jurnal ketiga yang bakal aku review yaitu berjudul Pembuatan Salep Anti Jerawat dari Ekstrak Limpang Temulawak atau Curcuma xanthorrhiza Roxb. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado yang diterbitkan pada tahun 2012. Nah, penulis dari jurnal ini yaitu Salpi PJ Ulaen, Yos Beni, Ririn A, dan Suatan. Latar belakang jurnal ini adalah saat ini masih banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan kosmetik tradisional meskipun penggunaannya sedikit rumit namun lebih aman untuk kesehatan kulit. Banyak tumbuh-tumbuhan di sekitar kita yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan maupun kecantikan. Salah satunya yaitu temulawak atau Curcuma xanthorrhiza Roxb. Adalah salah satu dari berbagai jenis tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan. Temulawak atau Curcuma xanthorrhiza Roxb memiliki banyak khasiat. Salah satunya yaitu dapat mengobati jerawat. Temulawak mengandung fraksi pati, kurkuminoid, dan minyak atsiri. Kurkuminoid pada temulawak terdiri dari kurkumin dan formulasi sediaan dari jurnal yang ketiga ini yaitu memiliki zat aktif ekstrak limpang temulawak dan zat tambahan PEG 400 digunakan sebagai salep air yang larut air, PEG 4000 digunakan sebagai basis salep yang larut air, Nipagin digunakan sebagai pengawet untuk menjaga ketahanan sediaan, dan yang keempat yaitu oleum citri ditambahkan untuk memperbaiki bau dari salep ekstrak limpang temulawak. Adapun hasil dan evaluasi dari penelitian ini yaitu dilakukannya uji organoleptis. Hasilnya secara organoleptis terlihat bentuk sediaan setengah padat, warna sediaan kuning kecoklatan karena warna alami dari limpang temulawak, sedangkan bau sediaan berbau khas temulawak. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Hasil uji homogenitas menunjukkan susunan yang homogen karena pada bagian atas, tengah, dan bawah sediaan terdapat penyebaran partikel secara merata. Yang ketiga yaitu uji pH. Berdasarkan hasil pengujian diketahui pH sediaan 5. pH tersebut memenuhi persyaratan pH sediaan topikal yaitu antara 4,5 sampai 6,5. Kulit yang normal memiliki pH 4,5 sampai 6,5 sehingga sediaan topikal harus memiliki pH yang sama dengan pH normal tersebut. Yang keempat dilakukannya uji daya sebar. Hasil uji daya sebar menunjukkan diameter penyebaran salep setelah ditutupi dengan kaca adalah 5,3 cm. Setelah diberi beban 300 gram diameter tetap 5,3 cm. Persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal yaitu sekitar 5 sampai 7 cm. Maka berdasarkan hasil uji daya sebar pada sediaan yang dapat dikatakan bahwa sediaan sudah memenuhi syarat daya sebar yang baik.
Daya sebar yang baik menyebabkan kontrak antara obat dengan kulit menjadi luas, sehingga absorpsi obat ke kulit berlangsung cepat. Kemudian ada uji kemampuan proteksi. Hasil pengujian kemampuan proteksi menunjukkan noda merah pada salep ekstrak rimpang temulawak. Noda merah terbentuk kurang dari 1 menit setelah penambahan larutan KOH. Sedangkan pada basi salep tidak menimbulkan reaksi noda merah selama lebih dari 10 menit. Basi salep yang dapat melindungi kulit dari pengaruh luar seperti asam basa, debu, sinar matahari, dan waktu pengobatan ditandai dengan tidak terbentuknya noda merah setelah penambahan KOH. Berdasarkan hasil uji, dapat dinyatakan bahwa basi salep yang digunakan memenuhi syarat uji daya proteksi. Sedangkan terbentuknya noda merah pada salep ekstrak rimpang temulawak dikarenakan zat aktif dari salep yang bereaksi dengan KOH. Yang selanjutnya ada uji daya serap air. Pengujian daya serap air menunjukkan daya penyerapan air sediaan salep adalah 160%. Basis yang digunakan dalam penelitian merupakan basis larut air, sehingga daya serap air sediaan baik. Basis larut air dapat tercampur atau larut dengan air. Kemudian adapun uji daya lekat. Hasil dari uji daya lekat salep menunjukkan kemampuan melekat salep adalah 23 detik atau sekitar 0,38 menit. Adapun syarat waktu daya lekat yang baik adalah tidak kurang dari 4 menit. Berdasarkan uji hasil yang dilakukan, sediaan ini sudah memenuhi syarat daya lekat. Semakin lama salep melekat pada kulit, maka efek yang ditimbulkan juga semakin besar. Kemudian adanya pengujian ukuran partikel. Pengujian ukuran partikel dilakukan dengan membandingkan ukuran partikel salep ekstrak rimpang temulawak dan salep pembanding, yaitu yang sudah beredar di pasaran. Sebagai salep pembanding digunakan Slimming Gel Mustika Ratu. Berdasarkan hasil pengamatan terlihat bahwa ukuran partikel pada salep pembanding lebih kecil daripada salep ekstrak rimpang. Nah, jurnal keempat yang bakal aku review yaitu formulasi dan evaluasi fisik salep anti jerawat ekstrak etanol 96% daun pepaya atau Carica papaya terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Pharmagazine dengan volume 7 nomor 2 halaman 20 sampai 29 yang diterbitkan pada tahun 2020. Nah, penulis jurnal ini ada 3 ya, gengs. Yang pertama Rahmawati Putri, yang kedua Riki Hardiansah, yang ketiga Jaka Supriyanta. Nah, adapun formulasi sediaan dari jurnal yang keempat ini yaitu memiliki zat aktif daun pepaya dan zat tambahan PEG 400 yang digunakan sebagai basis salep yang larut air, dan PEG 4000 yang digunakan sebagai basis salep yang larut pada air pula. Kemudian nipagin digunakan sebagai pengawet. Oleum citri digunakan untuk memperbaiki bau dari salep, etanol, dan aquades. Adapun hasil penelitian dan evaluasi dari penelitian ini yaitu dilakukannya uji organoleptis, yaitu hasil pengamatan uji organoleptis sediaan salep ini dengan berbagai konsentrasi memiliki stabilitas warna, bentuk, dan bau yang stabil. Hal ini dikarenakan karena zat aktif dan basis salep yang tercampur dengan sempurna. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Hasil uji homogenitas menunjukkan susunan yang homogen pada semua formula. Kemudian uji pH. Hasil uji pH semua formula memasuki persyaratan berdasarkan rentang pH kulit normal yaitu 4,5 sampai 6,5 dan standar nasional Indonesia atau SNI mengenai mutu sediaan pelembab pada kulit yaitu pH 4,5 sampai 8. Kemudian dilakukan uji viskositas. Berdasarkan hasil pengujian viskositas bahwa sediaan salep ekstrak etanol 96% daun pepaya yaitu terjadi penurunan nilai viskositas pada semua formula setiap minggunya. Maka semua formula sediaan salep telah memenuhi syarat. Kemudian adapun uji daya sebar. Berdasarkan hasil uji daya sebar sediaan salep anti jerawat ekstrak etanol 96% daun pepaya, setiap minggunya semakin meningkat daya, semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun pepaya, maka daya sebar sediaan salep tersebut semakin meningkat. Kemudian ada uji daya lekat. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa daya lekat sediaan salep
semua formula dengan durasi penyimpanan selama 4 minggu telah memenuhi persyaratan. Adapun syarat waktu daya lekat yang baik adalah tidak kurang dari 4 detik. Nah, jurnal kelima yang bakal aku review yaitu judulnya Efektivitas Pemberian Salep Bonggol Pisang Ambon Terhadap Jerawat pada Remaja. Nama jurnalnya yaitu Journal of Borneo Holistic Health dengan volume 2 nomor 1 halaman 30 sampai 39 yang diterbitkan pada tahun 2019. Nah, penulis jurnal ini adalah Arfianita Regina Putri, Septiana Lydia Maharani, Said Durrohim, dan Nurul Hidayah. Latar belakang dari jurnal ini adalah jerawat sering terjadi pada usia remaja dengan presentasi antara 36 sampai 66%. Dengan puncak insiden 16-19 tahun pada laki-laki dan 14-17 tahun pada perempuan. Proses peradangan jerawat terjadi ketika ekskresi bahan kimia dari Propionibacterium acne merusak stratum corneum dan stratum germinativum dinding kulit. Akibatnya jaringan lemak dan minyak tersumbat sehingga muncul jerawat. Penanganan jerawat dapat menggunakan terapi farmakologis serta pemberian tetrasiklin, eritromisin, deksisiklin, dan klindamisin. Terapi tersebut mempunyai efek samping seperti iritasi, resistensi, dan kerusakan organ. Penelitian oleh Restianti, Siti, dan Lid pada 2016 menyatakan bahwa ekstrak etil pelepah pisang Ambon memiliki efektivitas antibakteri terhadap pertumbuhan Propionibacterium acnes dengan konsentrasi yang paling efektif yaitu 20%. Dan hasil penelitian tersebut juga dapat diketahui potensi bonggol pisang sebagai obat jerawat. Sehingga berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pemberian Salep Bonggol Pisang Ambon Terhadap Jerawat pada Remaja. Nah, adapun formulasi sediaan dari jurnal kelima ini yaitu zat aktifnya bonggol pisang Ambon yang telah berubah dan zat tambahannya yaitu etanol 70%, aquabides, vaselin album digunakan sebagai basis salep dan adep selanae yang digunakan sebagai basis salep. Adapun hasil penelitian dan evaluasi dari penelitian ini yaitu dilakukannya 1. Uji daya lekat. Hasil uji daya lekat salep dengan 3 kali replikasi menunjukkan bahwa replikasi pertama membutuhkan waktu 1,16 detik melekat. Replikasi kedua 1,0,5 detik dan replikasi ketiga 1,14 detik. Dari data tersebut menunjukkan bahwa salep bonggol pisang Ambon tidak memenuhi syarat uji lekat, yakni tidak boleh kurang dari 4 detik. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Hasil uji homogenitas pada salep bonggol pisang Ambon menunjukkan bahwa salep tersebut homogenitasnya kurang. Hal ini ditandai dengan adanya butiran kasar atau partikel yang bergerombol pada objek gelas. Yang ketiga yaitu uji organoleptis. Hasil uji organoleptis menunjukkan bahwa salep berwarna coklat, berbentuk massa lembek, dan memiliki bau khas adep selanae. Hal ini dikarenakan karena basis salepnya yaitu hidrokortison. Hal tersebut berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah 2017 yang menyatakan bahwa bau khas sediaan salep ekstrak bonggol pisang Ambon adalah bau bonggol pisang Ambon itu sendiri. Selanjutnya ada uji viskositas. Uji viskositas salep bonggol pisang Ambon dengan alat viskositas Brockwell spindle yang digunakan bernomor 6 dan kecepatan 20 rpm menunjukkan hasil 10.000 cp. Kemudian uji pH. Uji pH salep bonggol pisang Ambon menunjukkan angka 4,8 yang dimana sudah memenuhi syarat kelayakan sediaan topikal yakni antara 4,5 sampai 6,5. Adapun daftar pustaka dari atau sumber dari jurnal-jurnal ini yaitu sebagai berikut. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.